kajian kitab Dalilul Falihin syarah kitab Riyadus Shalihin bab baru ya, bab ke-11 yang sebelumnya bab ke-11, bab ke-10 ya, yang sebelumnya bab 9 memang pendek ya, di dalam kitab Riyadus Shalihinnya pun gitu ya, tidak memasukkan hadis, yaitu judul intinya adalah bab tafakkur, menafakuri. Nah, di mana hal itu ya merupakan wujud bersyukur mensyukuri itu anugerah akal. Yang dimana kan akal inilah yang menjadi keunggulan, kelebihan ya manusia dibanding makhluk lainnya. Ya, makhluk manusia itu menjadi makhluk terbaik itu karena akalnya. Ternyata kan akal itu fungsinya untuk ya inilah berpikir, menafakuri, dan semua yang dari Allah, bukan hanya yang dari Allah sih ya, semuanya itu adalah bahan gitulahnya untuk ditafakuri ya, baik ayat nakli yaitu Al-Quran ataupun ayat-ayat akli, ayat-ayat kauniyah, itu semuanya adalah bahan untuk ditafakuri. Nah, anugerah alatnya, instrumennya itu adalah akal. Intinya itu adalah bab 9, itu bab menafakuri keagungan makhluk atau semua ciptaan Allah. Jadi wajib berartinya menafakuri itu berarti bersyukur karena dianugerahi akal oleh Allah, maka akan benar nih manusia ini akan tetap menjadi makhluk terbaik gitu kalau anugerah akalnya itu dipakai, akalnya itu digunakan ya. Dan menafakurinya itu adalah menafakuri tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah ya, baik berupa ayat-ayat nakli ataupun ayat kauniyah. Nah, kalau tidak, artinya kan kalau tidak demikian, nah disebutnya kan untuk nikmat itu, kalau syukur nikmat kebalikannya kufur, berat berarti dosanya. Berat berartinya kalau sebutannya kufur itu berarti kategorinya itu dosa besar. Ya, tidak menggunakan, tidak memanfaatkan, itu tidak menggunakan akal sebagaimana mestinya, yaitu untuk menafakuri, untuk berpikir, itu berarti kufur nikmat. Ya, tidak bersyukur itu dijadikan sebagai makhluk terbaik. Tidak bersyukur itu dijadikan sebagai, ada yang menyebut makhluk paling mulia gitu ya. Nah, demikiannya ulasannya sedikit lah ya. Tentang bab ke-9 ya, bab tafakkur, yaitu menggunakan akal. Nah, sekarang bab ke-10 ya, bab yang baru dia sekarang, bab ke-10, babun fil mubadarati ilal khairat wa hassu man tawajjaha li khairin alal iqbali alaihi bil jaddi min ghairi taraddud. Alah ya, intinya nih ini seperti yang kemarin nih ya, judulnya yang bab ke-9 juga panjang, tapi intinya tentang tafakur gitu ya, menafakuri, menggunakan akal. Nah, bab ke-10 bab tentang bersegera mungkinnya bahasa kita nih, bersegera artinya kan buru-buru itu ya, buru-buru, tidak ditunda-tunda, tidak taswif bahasa bernama, tidak ditunda-tunda, apalagi gitunya ditunda-tundanya itu dalam jangka waktu yang lama
Misalnya yang ditunda-tunda dalam jangka waktu yang lama itu, misalnya kalau orang mengatakan begini, nanti saja soleh itu setelah tua. Nah, padahal kan kalau ada apa katakanlah orang yang masih muda, anak muda mengatakan demikian, nanti saja ibadah atau nanti saja urusan agama itu soleh itu setelah tua. Ayo namanya saya puas-puaskan dulu lah gitu. Apa namanya dunia dan keduniaan. Nah, kalau itu ditunda-tundanya itu dalam jangka waktu yang lama. Nah, padahal yang namanya ditunda adalah ditunda gitu ya. Kalau yang namanya ditunda ya ditunda, apakah dalam waktu yang jarak waktunya dekat ataupun jarak waktunya jauh. Nah, kalau al-babun fil mubadarati ilal khairat, bersegera artinya jangan ditunda-tunda. Ya, untuk al khairat itu intinya ya beramal soleh. Itulah intinya bersegera ya untuk beramal soleh. Wa hassu man tawajjaha li khair, dan dorongan terhadap orang yang mengarahkan dirinya kepada kebaikan. Wa hassu man tawajjaha li khair, yang mendorong, mengarahkan orang yang mengarahkan kepada kebaikan, ya alal iqbali alaihi bil jadi, dan itunya mengarah kepada kebaikan dengan ini nih intinya supaya bersungguh-sungguh min goiri taroddudin, tanpa ragu. Nah, seperti ini. Jadi ini agak sulit sihnya kalau mengikuti harfiah nih judulnya. Sekarang ini bab 10 ini tentang bersegera, bersegera di dalam beramal soleh. Dan untuk dan mengarahkan kepada hal tersebut dengan bersungguh-sungguh tanpa ragu. Kalau dalam bahasa kitanya ini jadi bersegera ke dalam hal kebaikan, sebutannya dalam hal beramal soleh, dalam hal ibadah itu bersegera. Hadapkanlah itu diri kita itu dengan kesungguhan, ya mendorong ke arah sana, mengarahkan, menghadap kepada hal tersebut dengan bersungguh-sungguh tanpa berpikir dua kali. Mungkin jadi demikianlah ininya kalau terjemah bebasnya. Jadi sebutnya tong loba mikir, atur beramal soleh madar gitulah. Marah gitunya bersegera gitu, harus buru-buru. Nah, ini kan terkait juga kebetulannya saya ingat nih ya. Ini terkait dengan ini, berarti itu yang di surat Al-Lail. Ya, surat Al-Lail yang di ayat keberapa, ke-6, 7, 8 sekitar itulah ya. Itu ayatnya terang tingali. Itu yang ayat yang fa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Ini kan pernah dibahasnya, pernah dikaji kan surat Al-Lail ini. Fa amma man a'ta wattaqo, adapun orang yang bersodakoh dan bertakwa. Nih surat Al-Lail nih ayat keberapa yang barusan tuh ya? Ayat ke-5. Ya, fa amma man a'ta wattaqo, barang siapa yang memberikan, ya infak sodakoh lah gitu. Atau di sini ya terjemahnya adalah barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqo dan bertakwa, wasaddaqo bil husna dan membenarkan. Wasaddaqo artinya membenarkan, meyakini gitulahnya, dan membenarkan, meyakini tentang balasan yang baik, ya yang dimaksud adalah surga.
Nah, ini dari ayat 2 berartinya yang disebut di sini. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, berinfak, bersedekah dan bertakwa serta meyakini al-husna di sini adalah balasan yang baik dari Allah, yaitu surga. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya ya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan, ya jalan ke surga itu. Meyakini itu adanya balasan yang baik dari Allah, meyakini adanya surga, ya kami mudahkan jalannya menuju surga. Nah, tapi kan bukan sekedar yakin tentunya ya, di ayat yang kelimanya tadi disebutkan fa amma man a'ta wattaqo. Nah, yang yakin tentang adanya balasan yang baik dari Allah atau surga itu pasti akan seperti ini, dia bertakwa pasti kepada Allah. Jadi ayat kelimanya ya, dia pasti bertakwa. Fa amma man a'ta wattaqo, orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya balasan pahala dari Allah yang terbaik yaitu surga. Nah, maka ini Allah akan seperti ini gitu ya, terhadap orang yang demikian itu. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan menuju baginya jalan menuju ke surga. Nah, kalau mungkin masih ingat ya, sementara kan ke surga, ya ke surga, masuk surga, meskipun dengan ada hadis yang redaksinya kan bukanlah yang memasukkan amalnya, ya bukanlah amal gitu, bukanlah amal seseorang yang memasukkannya ke dalam surga. Ya, akan tetapi yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Nah, tapi kan hadis itu tidak maknanya kalau begitu tidak perlu beramal. Nah, itu kan jadi salahnya kalau memahaminya demikian. Jadi tetap mesti beramal. Karena rahmat Allah itu hanya akan Allah berikan kepada orang yang beramal. Di mana amalnya itu, ya amal yang dilakukannya itu menunjukkan ketaatan dirinya kepada Allah. Kalau orang yang taat pasti beramal. Ya, orang yang taat pasti beramal gitu kan, beramal dalam arti kan dia melaksanakan perintah Allah. Kalau Allah memerintah laksanakan, kalau Allah melarang menjauhi, iya artinya taat orang seperti itu kepada Allah. Nah, ketaatan kepada Allah itu kan terlihat itu dari amalnya. Ya, artinya tetap wajib beramal gitu. Kalau untuk mau atau kalau ingin masuk surga itu berarti wajib beramal soleh. Nah, ayat ini menyebutkan bahwa Allah akan memudahkannya jalan menuju ke surga. Ya, jalan menuju ke surga ketika di dunia itu adalah ya itu hanya satu-satunya, itu beramal soleh. Juga terkait dengan ini misalnya kalau masih ingat ini nih 7 jurus setan mencelakakan manusia terkait dengan amal solehnya, bukan perbuatan dosa. Ya, setan masih mencelakakan manusianya terkait dengan amal soleh. Jurus pertama itu kan yang dikeluarkan setan terhadap manusia terkait amal soleh itu adalah setan membisikkan, gak usah beramal soleh, buat apa beramal soleh? Kan jurus untuk menangkisnya, untuk mengkanternya, melawannya, yaitu katakan pada diri sendiri, saya butuh amal soleh. Karena itulah satu-satunya bekal yang benar gitu untuk nanti hidup di akhirat. Jadi terkaitnya dengan beramal soleh. Nah, ini judulnya ini kan babun fil mubadaroti ilal khairat, bab bersegera gitulahnya dalam beramal soleh. Garis besarnya kurang lebih demikian ya bab sekarang ini. Jadi bersegera itu dalam beramal soleh. Nah, ternyata di surat Al-Lailnya di ayat kalau redaksinya yang demikian itu di ayat ke 7, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan jalannya menuju surga. Ya, Allah memudahkan orang menuju ke surga itu
di surat ininya, yaitu yang disebut di 2 ayat sebelumnya, yaitu man a'ta wattaqo, membelanjakan, mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan meyakini benar gitu ada balasan dari yang terbaik dari Allah, yaitu surga itu benar, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Nah, bagaimana caranya gitu kan Allah memudahkan jalannya ke surga? Caranya Allah memudahkan seseorang menuju ke surga itu adalah dengan semakin banyak, ya Allahnya semakin banyak memberikan kesempatan beramal soleh. Nah, karena tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga tanpa amal soleh, itu nggak bisa. Nah, bagaimana cara Allah memudahkan seseorang menuju ke surga itu? Yaitu dengan semakin banyak memberi kesempatan beramal soleh. Kemudian yang satu gitunya semakin Allah semakin banyak memberikan kesempatan beramal soleh. Kemudian yang kedua, ketika mengerjakannya oleh Allah itu diberi pertolongan, sehingga ketika beramal soleh itu terasa mudah. Ketika mengerjakannya itunya tidak terasa beratnya, ketika mengerjakan amal solehnya itu akan mudah, ringan. Itu dibantu oleh Allah, kesempatannya diberi oleh Allah, ketika melakukannya oleh Allah diberi pertolongan. Itu caranya Allah memudahkan jalannya ke surga. Nah, ini kembali lagi ke sini nih ya, judulnya itu babun fil mubadarati ilal khairat, bab bersegera. Tak terkait dengan ayat tersebut. Kalau di ujung babnya ininya wahasuman tawajjahalil li khairin alal iqbali alaihi bil jadi min ghairi taraddud, yaitu mengarahkan kepada hal kebaikan, kepada beramal soleh dengan bersungguh-sungguh tanpa berpikir panjang. Ya, kalau tadi bahasa Sunda namang tong loba mikir atuh rek beramal soleh teh nepi ka teh jadi, itu timbang sana timbang sini loba mikir teh jadi we tungtungna mah tah eta teh kerugian besar sebetulnya. Ya, itu kerugian besar. Nah, di dalam surat Al-A'la nya lanjutannya ini orang yang sebaliknya. Wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang-orang yang kebalikannya dari ayat yang dari orang yang disebut di ayat sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu man atau wattaqo, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, wattaqo, dan bertakwa. Nah, kalau di ayat 8 ini yang sebaliknya. Wa amma man bakhila wastagna. Bakhil kebalikan dari atau, istagna kebalikan dari takwa. Adapun orang-orang yang kikir, bakhil, wastagna, dan merasa cukup, artinya merasa tidak butuh, merasa tidak perlu kepada Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan, tidak percaya adanya balasan terbaik dari Allah yaitu surga, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan memudahkannya menuju neraka. Kami akan memudahkannya menuju neraka. Bagaimana caranya? Kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau ininya Allah memudahkannya menuju neraka, kalau orang kafir Allah nyatakan batal, gugur, dianulir, tidak sah semua kebaikan yang dilakukannya. Nah, itu cara Allah memudahkan. Ya, karena dengan setiap beramal, setiap melakukan kebaikan, Allah nyatakan gugur. Berarti pada orang tersebut hanya ada keburukan, tidak ada kebaikan yang Allah nyatakan gugur semuanya. Mudah orang demikian masuk neraka. Karena kalau bagi orang Islam lah gitulahnya. Nah, bagi orang Islam bagaimana? Kalau bagi orang Islam itu kan sebetulnya ada amal soleh, tapi malah Allah memudahkannya masuk neraka. Berarti kebalikan dari perlakuan itulahnya, perlakuan Allah kepada orang yang sebelumnya tadi.
Bagaimana cara Allah memudahkan seseorang jalannya menuju ke surga? Banyak diberi kesempatan beramal soleh. Dan ketika melakukannya itu diberi pertolongan, ditolong oleh Allah sehingga tidak terasa berat, sehingga ringan, sehingga mudah gitu ya melakukannya. Nah kebalikannya, orang yang dimudahkan jalannya menuju neraka itu berarti dengan caranya Allah semakin jarang, Allah semakin mengurangi itunya, Allah semakin mengurangi kesempatan beramal soleh ya. Apalagi kalau memang seperti yang disebut di sini, ini kafir sebetulnya. Orang yang wakadzdzaba bil husna itu artinya kan mendustakan adanya surga gitulah. Orang kafir yang demikian. Nah, kalau orang-orang Islam yang sebetulnya percaya tapi seperti yang tidak percaya, itu dimudahkan oleh Allah jalannya menuju neraka. Nah, caranya Allah memudahkan seseorang menuju neraka yaitu dengan semakin mengurangi. Semakin mengurangi, Allah memberikan kesempatan untuk beramal soleh. Nah, ke bab sekarang nih ya, justru babun fil mubadaroh, mesti buru-buru itu, buru-buru beramal soleh. Kurang lebih demikianlah judulnya ini ya, judul ini ya, intinya bab bersegera, buru-buru di dalam beramal soleh. Min goiri tarodudin itu tanpa ada keraguan, tanpa ada tanpa ada keraguan, tanpa banyak berpikir gitulah, tanpa banyak perhitungan, pertimbangan, berpikir. Jangan-jangan banyak perhitungan, banyak pertimbangan, banyak mikir, terjadi tungtung nanti eta penjuru setan eta teh. Ya sampai tidak jadi itu kan ya kalah oleh setan tak memasukkan hal tersebut kan, baru di jurus pertama. Kalau tidak jadi beramal soleh itu kan jurus kahiji, berarti ke jurus kahiji, padahal itu jurus paling ringan. Makanya kan untuk melawannya gitunya, untuk mengalahkan setan, ketika setan membisikkan demikian, jurus untuk melawannya itu adalah katakan pada diri sendiri bahwa saya harus beramal soleh. Karena hanya amal solehlah bekal yang benar itu untuk hidup di akhirat nanti. Nah di bab ini hadisnya ada 8, lumayan nih hadisnya ada 8 ya. Di bab ke-10 ini, bab tentang bersegera dalam beramal solehnya ada 8 di bab hadisnya. Dan sebelum ke hadisnya, penulis Riyadhus Shalihinnya berarti ya, Imam An-Nawawi ini memasukkan 2 ayatnya tentang al-mubadaroh, tentang bersegera, tentang buru-burunya dalam beramal soleh. Yang pertama, emang ini ayatnya pasti ini ya, surat Al-Baqarah ayat 148. Tapi yang diambil hanya perintahnya yang ada di dalam Al-Baqarah 148, yaitu fastabiqul khairat. Ayat nih ya, ini berarti ini Allah yang berfirman, isinya perintah, Allah yang memerintah berarti ini. Fastabiqul khairat, istabaqo yastabiqu ala, ini bahasa Arab nih. Fastabiqu itu ya itulah terjemah nama berlomba-lombalah. Ini kata perintah nih. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian. Nah, al khairat itu dalam kebaikan. Itu yang tadi, kebaikan itu dalam beramal soleh. Ya, berlomba-lombalah kalian di dalam beramal soleh. Ya, kita lihat nih, karena ini potongannya yang sangat pendeknya, hanya dikutip itunya saja nih oleh Imam An-Nawawi nih dari surat Al-Baqarah 148. Ayat sabriji eta teh geranya ayat eta yang bunyinya demikian teh. Al-Baqarah 148, kemudian Al-Maidah ayat 48. Ada 2 berarti ada 2 ayatnya yang bunyinya sama, fastabiqul khairat.
walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini ayat lengkapnya demikian nih. Al-Baqarah 148-nya. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang mereka menghadap ke arahnya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian, kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itunya demikian nih ayat lengkapnya. Ini masih terkait tentang kiblat sebetulnya ya. Ini terkaitnya tentang kiblat ayat 148 di dalam surat Al-Baqarah itu mulai dari ayat 144 ya, tentang perpindahan kiblatnya, tentang perpindahan kiblat. Sedikit saja nih ya, di mana ketika Allah memerintahkan kiblat itu berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dulu mengejek Rasulullah SAW itu, mengejeknya seolah-olah mereka itu mengatakan Yahudi dan Nasraninya dijelek-jelekan, tapi kiblatnya dipakai. Tapi kiblatnya dipakainya yaitu Masjidil Aqsa. Setelah Allah memerintahkan pindah ke Masjidil Haram, mereka ngomong lagi. Ya, ada dasar si Muhammad mah pindah ke mana we kiblatnya boleh ka ditu, ini pindah ka dieu. Kan gitulah ngomong. dasar Yahudi Nasrani lahnya itu tentang kiblat ya. Nah, di sini yang dikutip memang ininya kalimat ini nih, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam beramal soleh, dalam hal kebaikan. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 48, cukup panjang nih ayatnya nih. Kita baca terjemahnya saja nih ya. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Ya, Al-Quran itu bil haq, wa anzalna ilaikal kitaba bil haq. Ya, kami menurunkan Al-Quran itu dengan kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka, ta'al hawa, tanya wala tattabi ahwaahum. Ya, jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, dalam beramal soleh. Hanya kepada Allah lah kembali kalian semua, lalu diberitahukannya, diungkap kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Ada dua yang bunyinya sama gitu, redaksinya sama, fastabiqul khairat. Saya juga ingat dulu nih waktu di madrasah, disebutnya di madrasahnya waktu TK, waktu SD. Ini salah satu ayat ini nih, fastabiqul khairat itu ya dijadikan kalimat pelajaran-pelajaran pendek yang ditalar anu eta teh anu al-adibu mahbubun anu bager dipikir resep. Fastabiqul khairat, kedah pa boro-boro kana kasayan. Nah, eta sareng beungeut terjemahan teh. Fastabiqul khairat, kedah pa boro-boro kana kasayan. Ini langsung berartinya, ini langsung perintahnya berupa ayat Al-Quran. Artinya ini Allah langsung yang memerintah, fastabiqul khairat. Nah, kalau di zaman Rasulullah SAW
Juaranya gitu, juaranya fastabiqul khairat itu adalah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu tidak pernah gitulah terdahului oleh siapapun dalam hal beramal soleh. Nah, sehingga ini diantaranya nih ya. Dalam pembahasan sholat berjamaah sebetulnya ya. Dalam pembahasan sholat berjamaah, bab berjamaah itu Imam Al-Bukhari-nya di dalam kitab Sahihnya kan memunculkan ini, siapa yang paling berhak menjadi imam? Ya, siapa yang paling berhak menjadi imam? Nah, Imam Bukhari menyebutkan ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bil imamah. Ahli ilmu dan yang memiliki fadlun, yang memiliki keutamaan, kelebihan. Nah, dalam Kitabul Iman itu Imam Bukhari juga ada babnya yang menerangkan kelebihan seorang mukmin dibandingkan dengan sesama mukmin. Itu dari apanya? Karena ini sama-sama mukmin. Ya, kelebihan seorang mukmin dibandingkan dengan mukmin lainnya itu dari apanya? Yaitu dari amalnya. Jadi pantas kalau Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, beliau berisyarat yang menjadi pemimpin setelah beliau tidak ada siapa? Yaitu Abu Bakar. Apa sih kelebihan Abu Bakar? Berarti dia kan memiliki fadlun ya. Kalau soal ilmu, sama lah dengan yang lain. Kalau soal ilmu saya kira. Nah, Rasulullah memilihnya, berisyarat menunjuk Abu Bakar yang menjadi imam. Rasulullah menunjuk memilih Abu Bakar untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah setelah beliau tidak ada. Nah, kelebihannya, fadlunnya Abu Bakar itu kan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat. Ketika beliau tidak sanggup lagi mengimami salat berjamaah, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Nah, ternyata kan yang menjadi imam itu, yang paling berhak menjadi imam itu adalah ahlul ilmi wal fadli. Abu Bakar itu punya kelebihan. Dan kelebihan seorang mukmin gitu, seorang mukmin dibanding dengan mukmin lainnya itu adalah pada amal. Ya, gitunya pada amal dan akhlak. Ya, pada amal dan akhlak itulah kelebihan seorang mukmin dibandingkan dengan mukmin yang lainnya. Itu contohnya ya, di zaman Rasulullah SAW fastabiqul khairat, juaranya itu Abu Bakar. Satu contoh nih ya. Satu contoh tentang yang tadinya min goiri tarodudin tong loba mikir beramal soleh teh komo tapi kata jadi. Artinya dipikir-pikir, ditimbang-timbang, perhitungan, pertimbangan, tapi kata jadi, wah itu mah gagal berarti gitu mah. Nah, contohnya ini Abu Bakar nih ya, ini juga seringnya memang ini kan keutamaan Abu Bakar justru yang ini juaranya gitu fastabiqul khairat. Ketika Rasulullah mengumumkan siapa yang mau memberi makan ashabus sufah, itu Umar bin Khattab mengatakan pasti Abu Bakar yang paling dulu angkat tangan. Yang lainnya itu sudah bersiap, tapi Abu Bakar lagi itu yang paling dulu angkat tangan. Tidak berpikir dulu, tidak mengingat-ingat dulu, kayak di imah aya naon ya. Itu lila gitu mah. Dan ternyata pernah kejadian itu kan, Abu Bakar itu angkat tangan, siapa yang mau memberi makan mereka ashabus sufah? Saya Rasulullah. Ternyata setelah ketika pulang ke rumahnya enggak ada apa-apa. Tuh mikir heula gitu, pokoknya mah Abu Bakar angacung heula. Dia angkat tangan lebih dulu, terus bagaimana? Ternyata di rumahnya tidak ada apa-apa. Tanya ke istrinya, apa ada sesuatu untuk diberikan kepada ashabus sufah? Enggak ada. Kemudian Allah mengutus angin itunya di rumahnya itu. Allah mengutus angin hingga obor pelita lampu di rumahnya padam. Begitu dinyalakan lagi makanan sudah ada. Tak eta fasan nu yassiruhu lah contoh jelasnya, fasan nu yassiruhu lil
lil yusro, oleh Allah ternyata ini mudah kan, Allah menolong gitu, Allah menolong, Allah memberi pertolongan kalau memang mau beramal soleh. Pokoknya ngacung heula eta prinsipna Abu Bakar mah, ini kesempatan. Coba kalau mikir-mikir Umar bin Khattab udah ngacung, udah Umar bin Khattab berarti yang beramal soleh. Tanya min goiri tarududin teh setong loba mikir sih orang, setong loba mikir, loba pertimbangan, loba perhitungan, tapi kata jadi tuh eta mah jauh atuh tidak pas tabikul khairat mun gitu mah. Wah ini si Abu Bakar jika mikir 2 kali orang lagi, aduh Abu Bakar beda kelas, nyakeun wae ari salepel moal ngeun polana prinsipnya gitulah. Pokoknya tong loba mikir gitu untuk beramal soleh mah. Loba aja itulah timbang-timbang, hitung-hitung. Tung nanti terjadi, teh geuleun. Tung nanti terjadi beramal soleh nanti. Wah, tuh eta mah jurus kahiji, eta mah setan mah. Nepi ka jadi beramal soleh mah jurus kahiji, jurus paling ringan berarti yang dikeluarkan oleh setan sebetulnya. Nah kalau kan setan itu kalau ternyata kan dilawan. Katakan pada diri sendiri, saya harus beramal soleh, berarti paksakan, lah gitulah berarti paksakan beramal soleh karena saya butuh amal soleh. Nah apabila pokoknya saya harus beramal soleh, kan setan belum menyerah, keluarkan lagi jurus kedua, boleh kalau mau melakukan, tapi nanti sajalah. Setan setan keneh, itu tinu kitu ge. Oke, atuh komo tadi teh mah alah mun pengora atuh geus we pokona nikmati hidup kae lah, rek ibadah rek soleh mah geus kolot. Teu isuk lepae. Rek minggu hareup lepae. Oh, teu kaburu ibadah teh beramal soleh. Nah, satunya ayatnya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Ini sekali lagi ini ayat Al-Qur'an, artinya ini firman Allah, berarti Allah yang langsung memerintah. Fastabiqul khairat dengan prinsip seperti di surat Al-A'la tadinya, yaitu fasanu yassiruhu lil yusro. Kalau memang pada seseorang ada ini nih prinsip ini, ada prinsip ini, yaitu ingin jadi juaranya gitulah, ingin jadi pemenangnya kalau urusan beramal soleh, ya pasti oleh Allah diberi banyak kesempatan beramal solehnya. Karena kesempatan beramal soleh itu hanya Allah yang memberi, nggak bisa dicari sendiri. Ya ada ini nih, hadisnya sudah agak lama juga nih, saya lupa lagi redaksi Arabnya, aslinya redaksinya yang kurang lebih maknanya seperti ini. Ya, kesempatan beramal soleh itu dari Allah, lalu Allah turunkan ke bumi, bahkan dari tangan Allah, anggaplah gitunya. Kesempatan beramal soleh itu di tangan Allah, kemudian oleh Allah diturunkan ke bumi. Itu di langit itu ada pintu khusus untuk Allah menurunkan kesempatan beramal soleh. Dan amal kesempatan beramal soleh itu apabila sudah Allah turunkan, maka pantang kembali sebelum ada yang melakukan. Artinya Allah tidak pernah menarik kembalinya kesempatan beramal soleh yang sudah Allah turunkan. Nah kalau Allah sudah ada yang melakukan, katakanlahnya, maka itu akan naik kembali kepada Allah melalui pintu yang lain di langit. Ya, berarti kan tidak bisa sebetulnya itu seseorang mencari gitunya kesempatan beramal soleh. Kesempatannya beramal soleh itu hanya Allah yang menurunkan. Nah karena kan dengan cara seperti itulah Allah memudahkan seseorang menuju ke surga, yaitu semakin banyak memberikan kesempatan beramal soleh. Nah kalau itu tidak dicapluk gitu. Kalau tidak dicapluk, tidak disanggap, tidak disambut oleh manusia, oleh si A, berarti mung mah. Karena itu tidak akan, itu sebutannya pantang kembali kepada Allah sebelum ada yang melakukan. Ya kalau anggaplah begini ya, kalau Allah menurunkannya
kesempatan beramal soleh itu ditujukan kepada si A, lalu oleh si A diabaikan, ya gampang oleh Allah itu ya pindahkan kepada yang lain. Kemudian contoh satu lagi yang ini nih, ada tamu nih, ada tamu kepada Aisyah ke rumah Rasulullah SAW, itu ke rumah Aisyah. Ternyata tujuannya minta makan. Pada waktu itu ternyata di rumah Rasulullah SAW, di rumah Aisyah itu tidak ada apa-apa. Mungkin di kitab Burikoknya, kalau nggak salah judulnya kan bagaimana kehidupan sehari-hari Nabi dan para sahabat. Itu di kitab Burikoknya, itu pembahasannya ada babnya. Bagaimana kehidupan sehari-harinya Rasulullah dan para sahabat. Di antaranya kan ada hadis yang menerangkan, siapa Aisyah yang menerangkan atau Aisyah kalau nggak salahnya. 3 purnama saya nggak masak. 3 purnama itu 2 bulan berarti. 2 bulan saya nggak masak. Yang kami makan itu hanya 2 hitam, 2 hitam lah sebutannya. Si 2 hitam apa? Ciherang, jengkorma. Hanya itu 2 bulan dah Aisyah itu nggak masak. Sekali-kali suka ada yang ngasih gulai, ayah iga bakar sih ayam. Suka ada yang ngasih gulai, ya kan ayah makan gitu. Kalau tidak ada, itunya seorang nabi itu seperti itu kehidupan sehari-harinya, itunya pernah mengalami demikian. 2 bulan Aisyah tidak masak. Sampai hanya makan gitunya, hanya makan 2 yang hitam, yaitu kurma, air putih dan kurma. Sering gitulah, anggaplah sering kita. Sekali waktu nih ada yang datang ke rumah Rasulullah SAW, gitu, ke rumah Aisyah, ternyata tujuannya itu minta makan. Waktu itu gitu di rumah Aisyah itu tidak ada apa-apa. Hanya tidak ada apa-apa kecuali sepotong roti lah, sebutannya sepotong roti, sebuah roti itu sepotong roti, itu jatah Rasulullah SAW. Ketika orang itu datang, Aisyah mengatakan seadanya. Ya mungkin kalimatnya kurang lebih, maaf saya tidak bisa memberi apa-apa karena kami sedang tidak punya apa-apa. Yang ada pada kami itu di lemari pun gitulah, tuh di lemari, kemudian di di lemari gitu, di tudung saji itu pun hanya ada sepotong roti, itu jatah Rasulullah, saya tidak berani memberikannya. Nah seorang itu memahami, kemudian ya pergilah. Ketika Rasulullah datang, beliau bertanya kepada Aisyah. Ada tamu yang datang, itu biasanya kalau Rasulullah pergi dari mana lalu bertanya, karena memang banyak tamu ke rumah Rasulullah itu, banyak yang datang dengan berbagai keperluan lah, dengan berbagai tujuan. Nah ada tamu yang datang, iya. Apa keperluannya? Minta makan. Terus kamu kasih? Enggak. Kenapa? Ya inilah kondisinya seperti tadi. Ya karena kondisinya seperti tadinya. Saya tidak berani memberikannya karena itu kan jatah Rasulullah. Nah Rasulullah waktu itu, nah ini soal ini al-mubadarohnya fil khairat. Waduh gitu katakan, wah lebar, sayang sekali Allah sedang menurunkan kesempatan beramal itu kepada kamu, tapi oleh kamu tidak diamalkan. Maka Rasulullah mengatakan, susul orang tadi, bawa rotinya, susul berikan. Karena orang itu dia kan minta makan, tidak diberi oleh Aisyah, ya dia akan datang ke rumah yang lain. Kalau dia datang ke rumah yang lain kemudian diberi oleh orang lain, mereka yang untung. Aisyah rugi, kita gitulah, Aisyah rugi kamu, itu kesempatan beramal soleh itu Allah turunkan kepada kamu, tapi oleh kamu diabaikan, oleh kamu tidak dilakukan. Nah terkait dengan ini, terkait dengan ya ini kan yang ada hanya sepotong roti, itu jatah Rasulullah SAW. Aisyah mana berani itu kan
memberikan rotinya kepada orang lain, itu kan jatah Rasulullah. Di satu sisi demikian gitulahnya, ya Aisyah mau semana berani itu jatah suaminya gitulahnya, jatah Rasulullah diberikan kepada orang lain. Ada ini terkait ini nih yang kemarin juga nih. Hadis yang ini yang kemarin itu yang Rasulullah khutbah Id itunya, ketika khutbahnya itu kan menghampiri perempuan. Kemudian Rasulullah memerintahkan bersedekah kalian, gitu kan, kepada perempuan ya, bersedekah kalian. Karena kebanyakan dari kalian ini calon bahan bakar neraka. Tadi saya ngeri. Bersedekahlah kalian. Gitunya redaksi hadisnya memang demikian ya. Bersedekahlah kalian. Karena aku melihat kebanyakan dari kalian ini calon, bukan calon penghuni neraka sebetulnya, bukan masuk neraka. Kebanyakan dari kalian ini calon atau akan menjadi bahan bakar neraka. Nah, sampai kan saat itu banyak ibu-ibu kan yang langsung membuka anting-antingnya, langsung membuka kalungnya disedekahkan. Nah, bagaimana nih? Ini ada pembahasan terkait dengan bukan pembahasannya, ada hadisnya ya. Ada hadisnya terkait dengan yang barusan ya, bagaimana kalau Aisyah itu memberikan roti jatah Rasulullah kepada orang lain, boleh nggak? Boleh nggak gitunya, berarti ini ada babnya seperti ini. Bagaimana kalau seorang istri bersodakoh menggunakan atau sodakohnya itu dengan harta suaminya, boleh nggak? Tanpa sepengetahuan suami. Ya, seorang istri itu mengeluarkan sodakoh itu, tapi yang dikeluarkannya itu adalah harta milik suaminya. Itu ada pembahasannya, yaitu ya hadisnya Rasulullah yang menyabdakan bahwa seorang istri itu boleh bersodakoh dengan harta suaminya selama kebutuhan, itulah kebutuhan rumah tangga gitu, kebutuhan suami terutamanya itu tidak terganggu. Nah, kalau tadi kan nggak ada lagi gitu kan, roti dengan hiji-hiji. Nah, itu kalau diberikan bagaimana? Ternyata bagi Rasulullah lah atukeun bae, pira gitu dah roti sakitu wae mending dibikeun. Nah, eta prinsipna teh, karena saat itu Allah sedang menurunkan, memberikan kesempatan beramal soleh itu kepada Aisyah. Itunya contoh para sahabat luar biasa sebetulnya, banyak contoh yang demikian. Nah, kalau contohnya para sahabatnya sangat banyaknya, tadi Abu Bakar, kemudian Aisyah barusan. Kemudian ada lagi yang contoh suami istri teh. Contoh suami istrinya yang kedatangan tamu malam hari. Kemudian monok deh, tamu nate monok disuguhan. Sementara mereka nya suami istri ini paruman lampu nanti api-api nyapek. Pura-pura mengunyah padahal nggak makan apa-apa, karena yang ada itu disuguhan kepada tamu. Keduanya tidur dalam keadaan lapar. Ini si suami istri nih, keduanya itu tidur dalam keadaan lapar karena dia menghormati tamunya. Tamunya disuguhi, mereka sendiri. Oh gitu loh, nyapek. Piring usian kukusik gitu. Piring usian kukusik, api nyapek, udah pek lah. Kemudian keduanya tidur dalam keadaan lapar. Ternyata Allah tertawa, disebut nantinya Allah tertawa, Allah takjub, kagum gitu Allahnya kepada pasangan suami istri tersebut. Ya, Allah takjub, Allah kagum gitu kepada pasangan suami istri tersebut. Mereka tidur dalam keadaan lapar karena apa yang mereka miliki itu mereka suguhkan untuk tamu. Saya yang udah sahabat masih gana mah gitu. Lebih kaki itu, ampun ya para sahabat itu ya fastabiqul khairat. Ya karena kan ayat ini tentu kan turun di zaman Nabi, di zaman para sahabat kan. Rasulullah membacakan ayat ini, terbayaklah katakannya bagi para sahabat yang yang antusias, yang bersemangat gitu, dengan menggebu-gebu lah gitu sebutnya, dengan semangat yang menggebu-gebu, peraih surga itu menggebu-gebu. Allah memerintahkan seperti ini, pasti mereka benar-benar berlomba. Allah langsungnya yang memerintah di sini nih, fastabiqul khairat.
Karena dengan al khairat, dengan beramal soleh itulah gitu kan, tadinya dengan beramal soleh itulah gitu bagaimana seseorang bisa masuk surga, ya pasti mereka berlomba. Nah kemudian yang kedua ayatnya, yang kedua surat Ali Imran ayat 133. Ini rangkaiannya dari 132 kalau nggak salahnya sampai 137 itu sudah saya baca sebetulnya ayatnya ini nih. Ini ayat 33-nya, ini yang dikutipnya oleh Imam An-Nawawi di dalam yang dimasukkan di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, surat Ali Imran ayat 133. Nah, kita baca mendinginnya rangkaiannya lebar deh. Dari 132 itu kalau nggak salah nih ayatnya nih. Oh dari 131. Wattaqun narol lati uiddatil kafirin. Ya, selamatkanlah diri kalian dari neraka yang Allah sediakan, yang Allah adakan, Allah siapkan itu untuk orang kafir neraka. Itu kan ada orang Islam kan itu atuh. Ya selamatkanlah diri kalian, tapi ini kan sudah tersirat, berarti ini tersirat berarti kan bahwa ada orang Islam ulah ke neraka. Allah mengadakan, Allah menyediakan neraka itu untuk orang kafir. Ini Allah memerintahkan kepada orang-orang Islam, selamatkan kalian gitu dari neraka. Yang Allah mengadakan neraka itu, yang Allah persiapkan, yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir. Wa atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah. Ini rangkaian ayatnya nih ya nih. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, kepada Rasulullah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Tah dirahmati tepan ke surga teh ya. Kan masuk surga itu karena rahmat Allahnya, karena dirahmati oleh Allah. Kepada siapa Allah memberi rahmat? Yaitu kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Di sini atiullaha war rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Kan ciri bukti ketaatan itu adalah dari amal. Ya kan indikasinya, indikasi ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasulnya itu di amal, pada amalnya. Ya taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, la'allakum turhamun, agar kalian dimasukkan ke surga. Berarti kan dirahmati itu dimasukkan ke surga, agar kalian dimasukkan ke surga. Dan sebetulnya kan yang dirahmati oleh Allah itu dirahmati dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah. Dan bukan hanya dengan berupa gitu. Dirahmati itu kan dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah, bukan hanya berupa dimasukkan ke dalam surga. Apa namanya? Dicintai itunya, dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allahnya itu sejak di dunia, bukan hanya nanti dimasukkan ke surga. Pokoknya mah surga neraka mah puncak eta mah. Ya puncak Allah merahmati seseorang dimasukkan ke surga. Puncak murkanya Allah terhadap seseorang dimasukkan ke neraka, disiksa. Nah, Allah merahmatinya, mengasihi, menyayangi, mencintai seseorang itu sejak di dunia. Pokoknya di semua tahapan hidup telahnya, di semua tahapan hidup menjadi orang yang dirahmati, dikasihi, disayangi, dicintai oleh Allah. Apabila melaksanakan atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati. Nah, rahmat terbesar adalah surga. Nah, ayat 133-nya nih, ini masih rangkaian tadinya dari ayat 131 tadi, selamatkan diri kalian dari neraka. Sebetulnya gitu kan Allah mengadakan neraka itu bagi orang kafir, tapi kade meureun cek maneh ulah asup kadinya pelihara. Kamu jangan ikut ke sana, jangan sampai masuk ke sana.
peliharalah kamu dari api neraka. Sebetulnya itu kan Allah menyediakan api neraka itu bagi orang-orang kafir. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati. Nah, ayat 133-nya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah. Teta kalimat mubadaroh nama wasari'u. Kalau di ayat Al-Baqarah yang tadi fastabiqu gitu, kata perintah. Ini sama-sama perintah nih. Hanya beda kata yang digunakannya. Kalau fastabiqu mau berlomba-lomba, artinya jadilah yang terdepan. Jadilah pemenangnya, jadilah juaranya dalam hal beramal soleh. Kalau yang ini bersegeralah kalian. Nyawasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju mendapatkan ampunan dari Allah. Diperintah oleh Allah tete. Diperintahnya Allah bersegeralah. Tadinya bersegeralah, buru-buru kalian itu menuju, itulahnya bersegera menuju mendapatkan magfirah dari Allah, wa jannatin dan surga. Bersegeralah, wasarimu, bersegeralah, artinya jangan ya namanya bersegera, buru-buru, artinya kan jangan tong dingkengke, bahasa Sunda nama tong dingkengke, jangan ditunda-tunda, jangan nantilah, besoklah, itu baru paeh gitulah, baru paeh. Jurus yang kedua, jurus kedua setan untuk melawannya kan eta. Jurus pertama kan, buat apalah untuk beramal soleh. Dilawan adalah saya harus beramal soleh. Kalah setan. Keluarkan jurus yang kedua. Bolehlah kalau tidak bisa dihalangi. Mau beramal soleh boleh. Tapi ini jurus kedua. Nantilah kan masih banyak waktu. Kalau kamu masih muda, umur panjang kene kalap itu cek setan teh. Mari mending oge. Ayo geus gaul heula jeung saya cek setan teh. Jadi setan heula sementara mah. Jurus untuk melawannya kan adalah kalau ya nantilah, ya besoklah. Apa saya masih hidup? Tata jurusan teh apa nanti saya masih hidup? Sampai kepada waktu yang kita sebutkan. Nantilah, besoklah. Emang saya besok masih hidup? Emang nanti saya masih hidup? Kan itu jurus mengalahkan setannya. Artinya bersegera. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Bisi teka bagean, gitulah bisi teka bagean. Bisi kaburu ditutup lu ya tata. Ini di dalam pembahasan ini juga kan ya. Dalam bab tobat. Ya dalam bab tobat itu nya akan pintu sebutnya. Pintu tobat selalu terbuka. Sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau yang terkait dengan perorangan itu pintu tobat itu tertutupnya pintu tobat itu tertutup apabila sudah sampai sakaratul maut, tertutuplah pintu tobat. Kalau berlaku secara umum, secara global, pintu tobat itu tertutup apabila matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya. Nah itu pintu tobat sudah tertutup. Ayo wasari'u teh bisi. Eta we nu dua bisi kabur sakaratul maut tertutup lah. Ini magfirah sudah enggak akan ada lagi. Nyawasariu, ini di ayatnya nih ya 133-nya nyawasariu, bersegeralah, buru-buru, jangan ditunda-tunda atau diengke-engke. Ila magfiratin detah menuju mendapatkan magfirah itu ampunan dari Allah. Sementara kan Allah memberikan ampunan kan kepada yang bertaubat. Keburu tapi bisi kaburu ditutup, bisi kaburu beak waktunya ternyata ada batas waktunya. Kalau mengatakan bahwa pintu tobat selalu terbuka benar memang demikian. Tapi sampai batas waktu yang Allah tentukan. Kalau yang berlaku untuk perorangan tadinya yaitu apabila sudah
sampai kepada sakaratul maut. Contohnya Fir'aun kan belum mati, tapi sudah timbul tenggelam kan di laut. Dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Alah, sudah tidak diterima oleh Allah. Ya timbul, ya biasa itu rek tilelep teh berenang muncul dulu, kemudian tenggelam lagi, muncul dulu, tenggelam lagi, taker gitu, kerlup-lep gitu teh di laut. Fir'aun mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Sia kabayangnya malaikat maut eta keur ngelelep-lelepna geunaheun deui kan. Padahal mun lep masa kali langsung paeh malahnya gitu. Pokoknya rimolila udah mung paeh bro jelema mah. Dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Itu sudah ditutup oleh Allah. Kalau yang berlaku secara global, secara keseluruhan, yaitu apabila matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya. Itu di hadis di bab tobatnya beberapa waktu yang lalu, yang mananya kurang lebih apabila matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya, maka manusia di dunia ini dilanda ketakutan yang luar biasa, sehingga mendadaklah yang kafir mendadak beriman, gak diterima oleh Allah. Yang beriman mendadak soleh gitu. Yang beriman, yang sudah beriman mendadak soleh, jadi mendadak beramal soleh. Teu payu nu didadak itu gak diterima juga oleh Allah. Yang mendadak beriman tidak diterima keimanannya, yang mendadak beramal soleh yang biasanya enggak, berartinya juga ini amal solehnya sudah tidak diterima. Nah, itu pintunya sudah tertutup. Padahal ini perintahnya jelasnya di dalam ayat ini, wasari'u ila magfirah wa ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menujunya mendapatkan ampunan dari Allah. Ya kalau untuk perorangan bisi kaburu paeh, tetap bisi kaburu paeh hanger. Kalau untuk perorangan mah karena kan tidak ada yang tahu kan seseorang itu meninggalnya kapan. Dan yang kedua perintahnya, bersegeralah kalian menuju mendapatkan surga. Dua nih yang disebut di ayat ininya, wasari'u ila, satu ampunan dari Allah, yang kedua menuju mendapatkan surga. Ardu hasamawati wal ardu, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Eta mah seluas langit dan bumi mah enggak ada tempat lagi. Enggak ada tempat lain lagi kan, langit dan bumi, di luar itu apa? Artinya luasnya luasnya lah gitu, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Nah, kalau yang ini Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Kalau sebelumnya neraka, selamatkan diri kamu dari neraka. Karena neraka itu Allah sediakan untuk orang kafir. Kalau surga Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Nah, makanya bersegeralah. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannah. Nah, kemudian berikutnya ayatnya tentang orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa. Mulai dari ayat 34 sampai ayat 37 ayat 36. Nah, itulah orang yang bertakwa itu adalah orang yang, ya silahkan ayatnya dibaca sendirilah ayat 34, 35 sampai 36. Ya, Allah sediakan bagi orang yang bertakwa, yaitu gitulah katakannya di ayat berikutnya, yaitu. Nah, ini kriterianya kemudian disebutkan di 3 ayat berikutnya, ayat 134, 135 dan 136. Tasalatah baru ayatnya, berartinya ayatnya ada 2. Ini judulnya adalah bersegera dalam hal beramal soleh. Jangan gitu, perhatikan di sininya, jangan ragu, jangan banyak mikir, jangan banyak pertimbangan pemikiran yang akhirnya bisa mengganggu gitu ta. Yang mengganggu bahkan menghalangi untuk beramal soleh. Jadi boleh disebut nggak pemikir beramal soleh madar gitu ta.
Dar aman. Gitu pokoknya rek beramal soleh nyanyian naon sih atuh nu ngahalangan buru-buru dar nyawa babun fil mubadarati ilal khairat. Bab bersegera dalam beramal soleh.